Halo semua, perkenalkan saya John dari Open Access. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari sharing izin jaringan di platform Open Access. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sharing izin jaringan. Jadi sharing izin jaringan ini adalah sebuah solusi dari Open Access di mana rekan-rekan bisa mendapatkan atau memakai izin jaringan dari perusahaan lain untuk jaringan yang sudah dimiliki dengan lebih cepat dan murah dibandingkan dengan mengurus izin jaringannya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk menggunakan izin jaringan, rekan-rekan hanya perlu untuk mendaftar di platform Open Access. Cara daftarnya itu sangat mudah. Teman-teman bisa mengunjungi website kita di openaccess.co.id/daftar. Ini teman-teman hanya perlu mengisi data perusahaan dan juga data kontak person. Nah, silakan melengkapi data ini. Setelah itu, rekan-rekan bisa mendapatkan email dan password yang akan dikirim ke email aktif. Jadi pastikan emailnya aktif, oke? Nah, setelah teman-teman login, jadi nanti tampilan awalnya di aplikasi Open Access adalah seperti ini. Jadi di sini ada beberapa fitur yang sebenarnya Open Access sudah sediakan, mulai dari manajemen wilayah, manajemen pelanggan, presale, USTM, dan lain sebagainya. Tapi untuk tutorial kali ini, saya akan lebih menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari izin jaringan. Di situ ada 3 langkah yang rekan-rekan perlu lakukan. Yang pertama, mengaktifkan plugin Open Access atau plugin modul izin jaringannya. Terus yang kedua adalah membuat desain jaringan atau wilayah dari jaringan existing yang rekan-rekan sudah punya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan request izin jaringan yang sudah kita sediakan di platform ini. Oke, langkah pertamanya adalah mengaktifkan modul izin jaringan. Caranya mudah, nanti di halaman dashboardnya rekan-rekan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi rekan-rekan tinggal mengaktifkan atau memasang pluginnya. Nah, setelah pluginnya terpasang, rekan-rekan akan di redirect ke halaman request izin jaringan. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada 2 izin jaringan yang tersedia seperti itu berdasarkan tipe berlangganannya, apakah bulanan atau tahunan dengan biayanya masing-masing seperti itu. Oke, kita coba yang bulanan saja. Oke, rekan-rekan bisa memilih misalkan yang bulanan, kemudian tinggal lanjutkan. Nah, di sini tidak bisa dilanjutkan lagi karena di sini rekan-rekan belum memasukkan desain jaringan atau desain wilayahnya. Jadi rekan-rekan perlu menginput existing desain jaringan yang sudah dimiliki saat ini. Oke, caranya mudah banget, tinggal klik ini tambah wilayah. Nanti akan dibawa ke form tambah wilayah. Tinggal masukkan nama wilayah. Oke, di sini rekan-rekan perlu menginput data wilayah. Sebagai contoh saja, di sini saya akan menginputkan misalnya area kan ini tahapnya adalah di planning, misalnya di finish, nanti rekan-rekan bisa pilih sendiri. Jadi kita anjurkan untuk jaringan yang sudah ada, rekan-rekan pilih tahapnya itu yang sudah finish atau sudah selesai. Sekarang ini saya ada di Bali, Denpasar, di Kecamatan Denpasar Utara, di desanya Peguyangan. Seperti ini. Untuk estimasi total core dan panjang kabel bisa dikosongin karena belum dipakai saat ini. Bisa tinggal disimpan. Nah, oke. Wilayah berhasil tersimpan. Oke, nah tahap selanjutnya adalah mengisi atau membuat desain jaringan existingnya. Di sini kan masih nol nih, ODP-nya masih nol, phishing slack-nya nol, semuanya masih nol. Jadi rekan-rekan perlu menginput data jaringan yang sudah ada sebelumnya. Caranya seperti apa? Tinggal klik ini, perbarui desain jaringan. Nanti akan dibawa ke halaman untuk editor desain jaringan. Jadi biasanya yang saya lakukan untuk mendesain jaringan adalah pertama adalah menentukan batas area wilayah yang akan saya bangun atau yang sudah saya bangun tuh batas areanya seperti apa. Oke, di sini ada ada tombol ini, kemudian pilih di sini ada titik akses, ada tiang, jalur kabel atau batas wilayah. Kita buat batas wilayah terlebih dahulu. Oke,
sini tinggal seperti membuat batas wilayah misalkan. Jadi ini saya asal saja dulu, saya random. Ceritanya ini adalah batas wilayah dari area yang akan saya buat, misalkan seperti ini coverage-nya gitu ya. Jadi ini coverage-nya ini ketahuan, saya akan membangun area sepanjang ini. Nah oke, setelah ini selesai kita oke, simpan. Nah kita udah punya batas wilayah nih, kita sudah punya batas wilayah yang akan kita buat. Kemudian next, langkah selanjutnya adalah rekan-rekan menginput titik akses gitu. Titik akses itu apa? Titik akses itu bisa berupa, ada beberapa tipe perangkat, misalkan ada ODP, ada join box, ada feeding slack, ada media converter juga, atau antena seperti itu, atau tower. Nah 5 ini kalau teman-teman punya di jaringan yang sudah dimiliki, bisa menginputkannya di sini. Oke, ini bisa digeser-geser, misalkan di sini. Misalkan tempat saya mau naruh titik ODP di sini atau existing ODP saya di sini. Kemudian rekan-rekan harus melengkapi fotonya ya, jangan lupa untuk foto titik aksesnya, misalkan ini ya. Oke, misalkan tipe perangkatnya ODP. Nah kode perangkatnya ini disesuaikan. Misalnya saya pakai ini kode area dulu, habis itu kode ODP, kemudian nomor urutannya, jumlah portnya misalkan mungkin biasanya 8, 4 atau 16, disesuaikan dengan existing port ODP yang dimiliki rekan-rekan, seperti itu. Bisa tinggal disimpan. Nah ini sudah ada nih, sudah muncul nih titik aksesnya, sudah terdata titik aksesnya di wilayah yang dibuat. Misalkan kita mau nambah yang lainnya gitu, misalkan di sini rekan-rekan, oh ternyata di sini ada JB gitu ya, jadi ini tinggal ditambah saja. Ada foto JB mungkin misalnya, saya cari foto nih sebagai contoh saja ya. Contoh di situ ada JB misalnya, terus join box JB 0001, seperti itu, tinggal disimpan. Sangat mudah kan untuk mendesain jaringannya. Jadi tujuannya ini adalah mendata titik-titik akses yang rekan-rekan miliki. Misalkan ada yang belum punya ODP gitu, masih pakai media converter, bisa dicatat juga di situ, ditambahkan. Mungkin fotonya seperti itu, terus media converter, media converter 001 gitu. Jumlah portnya berapa? Misalkan jumlah port 4 LAN gitu, bisa dicatat juga di situ, seperti itu. Tinggal disimpan. Nah, kita udah memiliki 3 titik akses di sini. 1, 2, 3. Misalkan mau nambah, ternyata ada rekan yang punya tower gitu ya, atau antena, misalkan antenanya ada di sini gitu kan. Tinggal bisa diinput juga, didata juga. Misalnya saya nggak punya tower, foto towernya, antena gitu kan, misalkan kode perangkatnya adalah PGN akses point 001. Ini maksimum radiusnya misalkan 500 meter, seperti itu, simpan. Nah ini, jadi kita bisa mendata nanti itu kan, mendata nih kelihatan, jadi sebagai catatan juga coverage areanya kira-kira sekian, terus titik aksesnya terdata, nanti tiangnya juga bisa tambah, atau rekan-rekan juga bisa menambah buat jalur kabel untuk fishbone ataupun backbone-nya di sini. Seperti itu. Nah, jika ini sudah selesai, rekan bisa tinggal selesai mengeditnya. Nah, di sini ada fitur baru juga, di mana rekan bisa sekalian untuk membuat RAB dari wilayah yang sudah dibuat. Misalkan ini 1000. Nah, ini kalau misalkan ini tidak diisi juga tidak masalah. Jadi yang jelas rekan tidak bisa menghitung, atau nanti mungkin diedit setelah tahu RAB-nya yang realnya. Oke, wilayahnya sudah kita selesai buat, kita udah menginput titik akses, batas wilayah, JB dan sebagainya. Nah,
Selanjutnya kita bisa mulai untuk merequest izin jaringan. Yang tadi tidak bisa karena kita belum punya wilayah, seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja misalkan ini, kemudian selanjutnya terus tambah wilayah. Ternyata masih planning. Kita harus yang bisa di requestkan izin jaringan adalah wilayah yang sedang dibangun atau sudah selesai dibangun. Jadi ini finish. Sekarang sudah selesai dibangun nih. Oke, habis itu ke request izin jaringan. Nah, di sini pilih wilayah mana yang akan kita requestkan izin jaringan. Selanjutnya konfirmasi request izin dengan data blok paket switch berbayar bulanan 500 per bulan, tahap pengembangan sudah diproses. Oke, kirim request. Nah, di sini rekan-rekan sebenarnya harus membayar biaya audit atau biaya berlangganan di awal sebesar 500.000. Karena ini saldonya masih kosong, jadi rekan-rekan bisa men-top up saldo open access dulu. Caranya gampang banget, tinggal ke sini. Terus tinggal buat top up saldo, pilih rekening penerimanya yaitu PT Mari Buka Akses. Tanggalnya misalkan hari ini gitu kan udah transfer 500.000. Misalkan rekening pengirim yang mana, terus bukti transfernya juga dilengkapi. Mungkin saya akan menjelaskan buat video tutorial untuk top up-nya di lain video. Nah, seperti itu. Oke, nah ini statusnya masih pending. Jadi tinggal menunggu top up tadi dikonfirmasi oleh pihak Open Access. Oke, jadi ini ceritanya top up-nya sudah dikonfirmasi oleh tim Open Access. Jadi rekan-rekan saldonya sudah bertambah 500.000 dan kita bisa melanjutkan tadi request izin jaringan yang tidak berhasil dilanjutkan. Oke, kita ulang lagi. Jadi pilih izin yang mana sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Kemudian selanjutnya misalkan ini areanya, terus kemudian di next, terus selanjutnya adalah tinggal kirim request, di mana nanti rekan-rekan harus melakukan pembayaran dahulu sebesar 500.000 atau sesuai dengan harga izin jaringannya dan dibayarkan. Oke, nah statusnya adalah request dan saldonya sudah terpotong. Tapi jangan khawatir kalau misalkan dalam proses audit ini tidak berhasil, nanti saldonya akan dikembalikan ke saldo aplikasi Open Access, platform Open Access di masing-masing perusahaan, seperti itu. Nah, ini kan statusnya masih request, jadi tinggal menunggu proses audit dari pihak Open Access. Jadi ceritanya sekarang saya akan melakukan audit di tempat lain. Jadi staf Open Access akan melakukan audit jaringan milik rekan-rekan yang sudah disubmit tadi. Kemudian kalau misalkan tidak ada masalah, nanti tinggal diterima. Jadi pihak Open Access akan menerima request sharing izin jaringan ini. Oke. Oke, nah ini requestnya ceritanya sudah diterima atau sudah diaccept oleh Open Access. Jadi statusnya jadi aktif gitu kan. Rekan-rekan bisa melihat lebih detail. Nah, ini ada pesan bahwa selamat, request izin jaringan telah disetujui. Selanjutnya silakan tanda tangan di PKS untuk mendapatkan file izin jaringan. Jadi rekan-rekan perlu melakukan tanda tangan online di sini. Rekan-rekan bisa membaca PKS-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti di akhir tinggal menandatangani PKS-nya. Kan di sini buat tanda tangan baru misalkan seperti itu, terus disimpan. Nah, ini prosesnya sudah selesai, artinya PKS-nya sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ketiga belah pihak, dan rekan-rekan sudah bisa mendapatkan salinan izin jaringannya seperti itu. Ini izin jaringan bisa disimpan untuk kebutuhan layak operasi seperti itu. Dan PKS ini hanya berlaku selama
berlaku sampai dengan 12 Mei. Jadi di bulan selanjutnya setelah bulan 12 Mei, rekan-rekan perlu melakukan top up saldo lagi karena nanti PKS-nya akan diperbaharui setiap bulan. Karena ini request izinnya lah berupa bulanan. Kalau misalnya rekan-rekan memilihnya tahunan, jadi itu akan nanti PKS-nya akan berlaku selama setahun. Jadi perlu diingat bahwa jika memilih bulanan, PKS-nya akan berlaku setiap bulan. Jadi setiap bulan akan diperbaharui secara otomatis oleh sistem. Tapi rekan-rekan harus selalu mentop up sebesar Rp500.000 di saldo open access tadi. Ataupun jika rekan-rekan memilih tahunan, tentu nanti billingnya akan dibuat secara tahunan. Jadi rekan-rekan akan ditagihkan lagi di akhir tahun atau di masa habis berlaku dari PKS tadi, seperti itu. Oke, kira-kira request izin jaringan. Jadi wilayah yang tadi rekan-rekan sudah buat, misalkan wilayah area pegawaian yang saya sudah buat tadi. Nah, ini ceritanya sudah mendapatkan sharing izin jaring. Oke, jadi sekian tutorial bagaimana cara merequest izin jaringan di platform Open Access. Semoga tutorial ini memberikan gambaran pada rekan-rekan bagaimana cara nge-request izin jaringan, bagaimana cara membuat desain wilayah di platform Open Access, dan juga nanti akan banyak fitur-fitur lain yang akan kita sharing di sini seperti pre-sale dan juga work order management mungkin, dan juga menginput data pelanggan di platform Open Access ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Saya Om John, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Open Access.